Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi kemagnetan, khususnya induksi magnetik pada kawat melingkar berarus listrik. Materi fisika kelas 12. Kemarin kita sudah belajar menentukan induksi magnetik pada kawat lurus berarus listrik. Sekarang kita lanjutkan menentukan induksi magnetik pada kawat melingkar berarus listrik. Induksi magnetik di pusat lingkaran pada kawat melingkar beraturan. Kita lihat gambar. Jika ada sebuah kawat itu dialiri arus, kemudian kawat itu berbentuk lingkaran dengan jari-jari sebesar A. Untuk menentukan berapakah besarnya induksi di pusat lingkaran ini atau di titik P ini dapat dirumuskan dengan BP sama dengan mu0 kali I kali N per 2A, di mana N itu adalah banyak lilitannya. Bagaimana caranya untuk menentukan induksi magnetik di titik berjarak R pada kawat melingkar berarus listrik? Misalkan ada sebuah kawat melingkar dialiri arus listrik, yang ditanya berapakah induksi magnetik di titik yang berjarak R dari kawat. B dan magnet di titik P itu adalah mu0 kali I kali N sin pangkat 3 alfa per 2A, di mana alfa itu adalah sudut apit antara titik P dengan kawat dan titik P dengan pusat lingkaran. Sin itu dirumuskan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah A, sisi miringnya adalah R, sehingga sin alfa itu sama dengan A per R. Kita ganti sin alfa dengan A per R. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Dapatlah BP itu adalah mu0 kali IN per 2 kali A kuadrat per R pangkat 3. Di mana N itu adalah jumlah lilitan, BP itu adalah kuat medan magnet, I itu adalah kuat arus, dan A adalah jarak dari titik ke kawat, dan mu0 itu adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Untuk kawat melingkar yang harus kita perhatikan letak medan magnetnya. Untuk di pusat lingkaran banyak sekali variasi contoh soalnya. Sekarang kita lihat kemungkinan soal induksi magnetik di pusat lingkaran. Tadi kita sudah pelajari di sekitar kawat melingkar berarus ada medan magnet atau induksi magnet. Berapakah besarnya induksi magnet di pusat lingkaran? Kita pelajari tadi dirumuskan dengan mu0 kali I kali N per 2A, di mana N itu adalah banyak lilitan atau jumlah lingkaran. Untuk kasus ini ada berapa lingkaran ini? Ini kan terdiri dari satu lingkaran penuh, sehingga nilai N-nya itu adalah 1. Sehingga BP untuk satu lingkaran penuh dirumuskan dengan mu0 kali I kali N-nya sama dengan 1 per 2πA. Bagaimana untuk kasus ini? Ada kawat berarus listrik, kawatnya kawat melingkar, tapi lingkarannya hanya setengah, maka nilai N-nya itu adalah setengah lingkaran. Ini adalah setengah lingkaran, di mana setengah itu dapat dari ini lingkarannya kan 180 per jumlah lingkaran semuanya per 360. Dapatlah setengah. Untuk kasus ini ada kawat berarus, maka berapakah nilai N-nya? Ini berapa lingkaran? Ada 1/4 lingkaran. Jadi N-nya kita ganti dengan 1/4. Jadi rumus untuk medan induksi di titik P dirumuskan dengan apa untuk kasus ini? mu0 kali I kali 1/4 per 2A. Bagaimana dengan kasus ini? Jika ini adalah kawat melingkar berarus, berapakah besarnya induksi magnetik di pusat lingkaran ini di titik P? Maka rumusnya tetap ini, sama rumusnya, tetapi nilai N-nya saja yang berbeda. N itu berapa jumlah lingkarannya? Ini jumlah lingkarannya berapa? Ada 3/4 lingkaran. Bagaimana dengan ini? Nah, berapa lingkarankah ini? Rumusnya tetap BP sama dengan mu0 kali I kali N per 2A. Tetapi N-nya itu sudut yang terbentuk kan 30 derajat. Jumlah sudut keseluruhannya adalah 360. Maka dapatlah N-nya adalah 1/12. Nilai N-nya ini yang kita masukkan ke rumus ini. Nah, bagaimana kalau ada kawat berlingkar berarus seperti gambar seperti ini? Misalkan arah arusnya arah ke kiri, di sini arahnya ke kanan, berarti sampai di bawah juga ke kiri, ini ke kiri. Ditanya, berapakah induksi magnetik di titik P? Maka kita lukiskan dulu. Di titik P ada dua kawat yang mempengaruhinya itu.
Ada kawat A, kita kasih nama kawat A, ada kawat B. Kemanakah arah induksi magnetik di titik P? Untuk menentukan arahnya, menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari menentukan arah arus, 4 jari yang lain menentukan arah medan magnet. Jika arusnya ke kiri, maka ibu jari kita juga ke kiri, maka 4 jari kita yang lain sampai di sini masuk, sampai di sini dia keluar. Kalau keluar ditandai dengan tanda titik. BP, medan magnet atau induksi magnetik di titik P akibat kawat A. Bagaimana pengaruh dari kawat B? Jika arah arus ke kiri, berdasarkan aturan tangan kanan, ibu jari kita pun arahnya ke kiri. 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Ketika sampai di titik P, maka arah ibu jari kita arahnya masuk ke bidang ini. Kalau masuk ditandai dengan tanda silang. Ini adalah medan magnet atau induksi magnet di titik P akibat kawat B. Kita lihat di titik P ada medan magnet atau induksi magnet yang masuk dan yang keluar. Kalau ada yang satu masuk, satu yang keluar, maka kita kurangkan. BBA kurang BBB. Apa rumusnya? Rumusnya yang ini, μ0I kali N per 2A. Tetapi N yang kita pakai berapa? Ya, N-nya adalah setengah karena ini adalah setengah lingkaran. Bagaimana dengan kasus ini? Jika ada kawat melingkar berarus seperti pada gambar ini, yang ditanya berapakah induksi magnetik di titik P atau di pusat lingkaran ini? Maka rumusnya ini, μ0I kali N per 2A. Tetapi sebelumnya kita lukiskan dulu, kemanakah arah medan magnet di titik P akibat kedua kawat ini? Ada dua kawat melingkar. Ini kita kasih kawat A, ini kita kasih nama dengan kawat B. BP di titik P akibat kawat A. Untuk menentukan arah medan magnetnya, kita gunakan aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Arus arahnya ke kiri, ibu jari kita juga ke kiri. Maka 4 jari kita yang lain di titik P ini dia masuk. Kalau masuk ditandai dengan silang. Ini adalah BP akibat kawat A. Sekarang kita lihat kawat B. Kemanakah arah medan magnetnya di titik P? Ibu jari kita arahnya ke kiri. 4 jari yang lain arahnya di mana ketika sampai di titik P? Iya, masuk juga. Kalau masuk kita kasih tanda silang. BP akibat kawat B. Pada titik P ada dua buah medan magnet atau induksi magnet yang arahnya sama-sama masuk. Sehingga kalau sama-sama masuk, menentukan jumlah induksi magnet di titik P itu kita jumlahkan BBA tambah BBB. Apa rumus BPA? BP itu μ0 kali I kali N per 2A. Ingat, N-nya berapa? Karena ini setengah lingkaran, maka N-nya adalah setengah lingkaran. A itu apa? Jarak dari pusatnya ke kawat ini atau jari-jarinya. A-nya kawat A, ini adalah A kawat B.